Salam jumpa dalam kasih Tuhan Yesus Kristus melalui Renungan Harian Toraya, Kamis 30 Januari 2025. Sobat Rehat yang dikasihi Tuhan Yesus, mari senantiasa memberikan yang terbaik di hadapan Tuhan sebagai anak-anak yang dikasihi dan diselamatkannya. Firman Tuhan kembali menyapa di hari ini. Mari sambut firman Tuhan. Bapa di sorga, firman-Mu ya dan amin. Firman kebenaran supaya kami pun hidup dengan benar di hadapan-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. 2 Tawarik 34 ayat 1-7. Yosia berumur 8 tahun pada waktu ia menjadi raja dan 31 tahun lamanya ia memerintah di Yerusalem. Ia melakukan apa yang benar di mata Tuhan dan hidup seperti Daud bapa leluhurnya, dan tidak menyimpang ke kanan atau ke kiri. Pada tahun ke-8 dari pemerintahannya, ketika ia masih belia, ia mulai mencari Allah Daud bapa leluhurnya. Dan pada tahun ke-12 ia mulai mentahirkan Yehuda dan Yerusalem daripada bukit-bukit pengorbanan, tiang-tiang berhala, patung-patung pahatan, dan patung-patung tuangan. Mesbah-mesbah para Baal dirobohkan di hadapannya. Ia menghancurkan pedupaan-pedupaan yang ada di atasnya. Ia meremukkan dan menghancur luluhkan tiang-tiang berhala, patung-patung pahatan dan patung-patung tuangan, dan menghamburkannya ke atas kuburan orang-orang yang mempersembahkan korban kepada berhala-berhala itu. Tulang-tulang para imam dibakarnya di atas mesbah-mesbah mereka. Demikianlah ia mentahirkan Yehuda dan Yerusalem, juga di kota-kota Manasye, Efraim dan Simeon, sampai di kota-kota Naftali yang di mana-mana telah menjadi reruntuhan. Ia merobohkan segala mesbah dan tiang berhala, meremukkan segala patung pahatan serta menghancur luluhkannya, dan menghancurkan semua pedupaan di seluruh tanah Israel. Sesudah itu ia kembali ke Yerusalem. Amin. Sumber kualitas iman. Sobat Rehat, apakah yang menentukan kualitas iman orang percaya? Apakah karena lamanya sebagai pemeluk agama atau cara hidupnya sebagai orang beragama? Jawabannya tentu jelas, yakni cara hidup beragama yang benar dengan sendirinya memperlihatkan kualitas iman anak-anak Tuhan. Jika demikian, maka pertanyaan penting, apa dasar dan bagaimana cara untuk sampai pada kehidupan orang percaya yang berkualitas? Salah satu hal yang menarik dari Yosia adalah ia dinobatkan menjadi raja pada usia 8 tahun. Meskipun dinobatkan sebagai raja di usia yang masih sangat muda, namun keputusan dan tindakannya yang mencari dan mengarahkan hidupnya kepada Tuhan menjadikannya menjadi pribadi atau raja yang berbeda dengan beberapa pendahulunya yang justru berpaling dari Tuhan. Pencarian Yosia akan kehendak Tuhan memperlihatkan bahwa ia pertama-tama berkerinduan mengubah dirinya, baru kemudian membawa pencerahan dan perubahan bagi umat Israel. Dengan menjadikan Tuhan sebagai pusat hidup dan pemerintahannya, maka hal tersebut membawa perubahan sekaligus pembaharuan umat Tuhan. Hal ini tentunya membawa perubahan dan pembaharuan ke arah yang lebih baik, karena seluruh keputusan dan tindakan manusia berpusat pada Tuhan sebagai kepala pemerintahan yang sesungguhnya. Dan hal ini menjadi kunci keberhasilan Yosia dalam pemerintahannya. Sobat Rehat, bagaimana dengan umat Tuhan saat ini? Di dalam dan melalui Yesus Kristus, Allah datang mencari dan menjumpai manusia yang terhilang di hadapannya karena dosa. Apakah kita sudah menyambut dan menerima serta menjadikannya sebagai pusat kehidupan kita?
Menjadikan Kristus sebagai pusat kehidupan berarti menyerahkan seluruh kehidupan untuk diarahkan dan dibentuk menjadi makin serupa dengan Kristus. Amin. Mari kita berdoa. Bapa di sorga, bersyukur atas firman yang menyapa di hari ini, bagaimana Raja Yosia yang masih kecil bisa melakukan pembaharuan di tengah-tengah umat Allah. Dengan percaya dan mengarahkan kehidupan kepadamu, memungkinkan kami pun hidup dengan baik dan benar, menjadi pribadi yang bersaksi untuk bisa dilihat dan dialami oleh orang-orang di sekitar kami. Bapa Sorgawi, peliharakan seluruh kehidupan anak-anak Tuhan di hari ini di mana saja berada, yang bersyukur Tuhan berkati, yang bergumul dengan sakit penyakit Tuhan lawat dan pulihkan, bahkan yang dalam duka cita senantiasa dikuatkan dalam pengharapan bahwa Tuhan sanggup memberikan pemulihan. Bapa Sorgawi, terpujilah Engkau, segala dosa keterbatasan kami mohon ampun. Di dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Karena itu, terimalah berkat Tuhan, kasih karunia Yesus Kristus Tuhan kita menyertai kamu sekalian. Amin. Demikian sapaan firman Tuhan, maju terus di dalam Tuhan.